Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama AF Channel Belajar untuk Berbagi. Kita masih membahas bab yang kedua, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas aplikasi fungsi kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menyelesaikan soal dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan rumus fungsi kuadrat. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita mengerti, sehingga bisa kita pergunakan dalam penyelesaian soal-soal. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Bagi yang belum subscribe, like and share, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Baik, kita akan langsung saja aplikasi fungsi kuadrat pada soal cerita. Untuk menyelesaikan soal aplikasi fungsi kuadrat pada soal cerita, ada beberapa langkah yang sudah benar perlu diperhatikan. Yang pertama, membaca soal dengan baik dan memahaminya. Yang kedua, membuat pemisalan. Yang ketiga, membuat fungsi kuadrat dari soal tersebut jika belum ada, biasanya menjadi fx ya. Kemudian yang keempat, selesaikan fungsi kuadrat tersebut dengan menggunakan rumus-rumus yang kita gunakan, yaitu rumus sumbu simetri, yaitu X sama dengan min B per 2A, dan juga menentukan nilai optimum. Optimum ini bisa maksimum, bisa minimum. Ada dua cara yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu bisa Y maksimum atau minimum sama dengan D per min 4A, atau Y maksimum atau minimum sama dengan fungsi dari min B per 2A, fungsi dari sumbu simetri. Istilah sumbu simetri dan nilai optimum nanti tidak ada lagi di sini ya. Jadi kita menggunakan rumusnya saja, tapi menggunakan istilah yang lain. Kemudian pada soal cerita fungsi kuadrat ada kalimat informasi yang akan digunakan untuk membentuk fungsi kuadrat dan ada kalimat pertanyaannya. Kemudian ada langkah-langkah yang lain, yaitu langkah-langkah menyelesaikan soal cerita. Untuk menggunakan terapan fungsi kuadrat, soal cerita yang ada harus diproses sesuai dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, buat model matematikanya, yaitu dalam bentuk fungsi kuadrat. Nah, ini cara lain ya. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Di sini ada nilai a, koefisien dari x kuadrat, ada nilai b, koefisien dari x, dan ada c yang tidak ada x-nya. Kemudian tentukan nilai maksimum atau minimum dengan rumus pada fungsi kuadrat. Jika a-nya lebih besar dari 0, maka yang ditanyakan adalah nilai minimum. Nilai minimumnya yaitu D sama dengan nilai minimumnya sama dengan D per min 4A. Jika A-nya lebih kecil dari 0, maka nilai maksimumnya adalah, maka yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Karena kalau A-nya lebih kecil dari 0, ini berarti kurvanya terbuka ke bawah. Berarti yang ditanyakan nilai maksimum. Kalau A-nya lebih besar dari 0, grafiknya atau kurvanya terbuka ke atas, berarti yang ditanya nilai minimum. Kemudian yang ketiga, nilai yang menyebabkan nilai maksimum atau minimum, yaitu min B per 2A atau sumbu simetri. Inilah nilai yang menyebabkan menghasilkan maksimum atau minimum. Kemudian dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC yang disebut juga dengan diskriminan. Nah, rumus-rumus ini sudah kita pelajari pada fungsi kuadrat kemarin. Jadi mohon betul-betul diperhatikan supaya bisa dipahami dengan baik. Langsung saja kita mulai dengan contoh yang pertama. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas, tinggi peluru H dalam meter, sebagai fungsi waktu yaitu T dalam detik, dirumuskan dengan rumus HT sama dengan min 4T kuadrat plus 80T. Nah, ini rumus fungsi kuadrat ya. Tentukan tinggi peluru pada detik ke-5 dan ke-15. B, waktu yang diperlukan peluru untuk sampai ke tanah. Jadi kalau peluru ditembakkan, setelah berapa lama dia sampai ke tanah. Yang C,
tentukan tinggi maksimum peluru. Jadi kalau ditembakkan tinggi maksimumnya berapa dengan rumus fungsi seperti ini. Kita coba selesaikan. Yang pertama kita buat sketsa perjalanan peluru. Nah, ini yang garis merah ini perjalanan peluru. Pertama di sini ditembakkan ke atas, maka setelah mencapai ketinggian tertentu dia akan turun kembali untuk jatuh, ya. Kemudian di sini kita punya sumbu simetri. Sumbu simetrinya yaitu T sama dengan min B per 2A, karena fungsinya di sini waktu T dan di sini ketinggian H. T ini waktu dan ketinggiannya adalah H. Sehingga sumbu simetri ini. Kemudian tinggi maksimalnya adalah D per min 4. Nah, ini tinggi maksimalnya di sini, ya. Kita lanjutkan. Yang ditanya pertama adalah tentukan tinggi peluru pada detik ke-5. Detik ke-5 berarti T-nya 5, kita masukkan ke rumus fungsi. HT sama dengan min 4T kuadrat plus 80T. Maka T-nya kita ganti dengan angka 5. 5 kuadrat 25, 25 kali min 4, min 100. Min 100 ditambah 80 kali 5, 200. Berarti min 100 ditambah 400, ya. 80 kali 5 nih 400. Maka pada detik ke-5 ketinggian peluru adalah 300, ya. Jadi pada waktu 5 detik ketinggian peluru adalah 300 meter dalam keadaan naik. Jadi di sini. Masih di sini mungkin, ya. Naik. Kemudian yang ditanyakan lagi adalah berapa ketinggian peluru pada detik ke-15. Kita masukkan kembali waktunya 15. Kita hitung, T-nya kita ganti dengan 15, maka kita dapat ketinggian peluru juga 300. Maka ketinggian peluru pada waktu 15 ini, ya, maksudnya 15 detik ketinggian peluru adalah 300 meter dalam keadaan turun. Ini 15, ya, maksudnya. Jadi di sini kalau kita perhatikan gambarnya, mungkin 5 detik pertama ini peluru masih naik, kemudian 15 detik kemudian di sini ketinggiannya 300 meter tetap sama, ya, tapi dalam keadaan turun. Kalau di sini ketinggiannya 300 meter, dia naik, tapi di sini setelah 15 detik tinggiannya sama 300 meter tapi dalam keadaan turun. Kemudian yang B, waktu yang diperlukan peluru untuk sampai ke tanah. Waktu yang diperlukan peluru untuk sampai ke tanah berarti tidak ada ketinggian, ya. Sampai di sini berarti ketinggiannya adalah 0, ya. Maka peluru sampai di tanah jika ketinggiannya 0 atau HT sama dengan 0. Maka fungsinya menjadi min 4T kuadrat tambah 80T sama dengan HT. HT-nya 0, maka ini menjadi fungsi kuadrat dengan ketinggiannya 0. T-nya kita keluarkan, ya. Jadi min 4T kita keluarkan, min 4T dikali T, min 4T kuadrat, min 4T dikali min 20 plus 80. Jadi seperti ini. Maka ada dua kemungkinan, min 4T dikali T min 20 sama dengan 0, ada dua kemungkinan. Ada yang min 4T-nya yang sama dengan 0, berarti T-nya 0 dibagi min 4 tetap 0, ini T1. Kemudian ada T min 20 sama dengan 0, maka min 20-nya pindahkan ke kanan jadi positif. Jadi 20. Ketinggian yang pertama waktunya T0 ini ketika belum ditembakkan, ya. Tapi setelah ditembakkan, maka peluru itu akan sampai ke tanah kembali setelah 20. Jadi peluru sampai di tanah setelah 20 detik. Ini yang digunakan. Kalau ini belum ditembakkan, nah ini setelah di 20 detik peluru itu akan sampai di tanah kembali. Tentukan tinggi maksimum peluru. Nah, untuk mencari tinggi maksimum peluru kita perhatikan di sini. Rumus fungsinya adalah HT sama dengan min 4T plus 80T, di mana A-nya min 4, B-nya 80, dan C-nya 0. Waktu yang diperlukan agar tinggi maksimum, nah ini waktunya, digunakan rumus simetri, ya. Yaitu T sama dengan, karena di sini dalam T, maka kita cari T-nya. Min 20 per 2 dikali min 4. Jadi min 80, maaf ya, min 80 dibagi min 8. Ini hasilnya adalah 10. Nah, pada waktu 10 detik
ketinggiannya ada di mana? Nah, di sini kita hitung kembali. Karena di sini sumbu simetrinya di sini 10 ya. 10 ini pada T-nya 10 dia mencapai tinggi maksimum. Jadi tinggi maksimumnya adalah 400. Tinggi maksimum peluru adalah 400. Kalau ditanyakan pada detik keberapa dia mencapai tinggi maksimum, ya ini waktunya ya. Waktu yang menyebabkan tinggi maksimum. Jadi 10 detik, tingginya adalah 400 meter. Kalau bisa saja langsung ya, bisa saja langsung, kalau mau dicari langsung tinggi maksimum, berarti H maksimum sama dengan D per min 4A. Ini diskriminan, langsung saja masukkan angkanya. Nah, ini hasilnya juga sama. Jadi ketinggian maksimumnya adalah 400 meter. Jadi ada dua pilihan. Kalau ini langsung, kalau ini dicari dulu waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Sama saja. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ya. Mana yang lebih mudah itu bisa digunakan. Mungkin caranya agak panjang, tapi pemahaman dulu supaya nanti bisa lebih singkat. Karena tanpa pemahaman kelihatannya ini agak sulit. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Baik, kita lanjutkan contoh yang kedua, yaitu keliling persegi panjang ABCD adalah 80 cm. Tentukan ukuran persegi panjang agar luasnya maksimum. Tentukan luas maksimum persegi panjang tersebut. Nah, kita sketsa dulu gambarnya. Panjangnya adalah P, lebarnya adalah PL ya. Keliling persegi panjang kita tahu 2 panjang kali lebar. Maka kelilingnya di sini 80. Langsung saja kita isi 2 dikali P tambah L dibagi 2, 80 dibagi 2 40, 2 dibagi 2 1, jadi P tambah L. Kalau kita hitung lebarnya berarti P-nya pindahkan ke kiri, jadi 40 dikurang AP. Kalau dihitung panjangnya berarti L-nya yang dipindahkan ke kiri. Jadi kalau lebarnya panjangnya P, maka lebarnya adalah 40 min P. Tentukan ukuran persegi panjang agar luas maksimum. Kita masukkan rumus luasnya. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, panjangnya adalah P, L-nya adalah 40 min P. Maka kita kalikan P dikali 40, 40 P, P dikali min P kuadrat. Nah, di sini ada fungsi kuadratnya. A-nya adalah 1, A-nya min 1, B-nya 40, dan C-nya 0. A-nya lebih kecil dari 0, ini yang ditanyakan pasti yang maksimal. Ya, nanti kalau A-nya lebih besar dari 0, itu yang ditanyakan adalah minimal. Ini adalah rumus fungsi kuadratnya. Tentukan ukuran persegi panjang agar luas maksimal. Maka kita menggunakan rumus simetri ya. Ukuran persegi panjang agar luas maksimal, panjangnya kita gunakan rumus simetri. Karena di fungsi ini adalah P, maka kita gunakan P, cari P terlebih dahulu. Min B per 2A sama dengan min 40, B-nya 2 dikali min 1, min 2, min 40 dibagi min 2. Hasilnya ada 20. Jadi panjangnya 20. Sekarang kita cari lebarnya. Lebar tadi adalah 40 dikurang P. Berarti 40 dikurang 20 adalah 20. Maka panjangnya 20 dan lebarnya juga 20. Ini ukuran yang menyebabkan luas maksimal. Jadi mengambilnya dari rumus fungsi kuadrat ini ya. Kemudian ditanyakan luas maksimalnya. Ya, luas maksimalnya di sini kita cari menggunakan tadi luas maksimal ada D per min 4A. D-nya B kuadrat min 4AC. Kita masukkan angkanya. 40 kuadrat 1600 dikurang min 4 kali min 1 kali 0, 0 dibagi min 4 kali min 1, 4. Berarti 1600 dibagi 4. Itu 400 ya. 400. Maka tinggi maksimalnya adalah luas maksimal persegi panjang adalah 400 cm persegi. Itu bisa dipahami ya. Jadi ini nilai yang menyebabkan luas maksimal, panjangnya 20, lebarnya juga 20. Karena ada dua nilai panjang dan lebar agar luasnya maksimal. Bisa dipahami
Kita lanjutkan, yaitu contoh yang ketiga. Tinggi balon udara dalam waktu X dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi fx sama dengan min 16x kuadrat plus 112x min 91. Tentukan tinggi maksimal balon tersebut. Ya, kalau ditanyakan tinggi maksimal balon tersebut, maka tinggal mencari nilai A-nya min 16, B-nya 112, dan C-nya min 91. Maka tinggi maksimalnya adalah DY sama dengan, karena di sini X, maka kita Y, gunakan Y pasangannya. D per min 4A, kita hitung, masukkan angkanya, kita hitung, maka nilai akhirnya adalah 105. 6.720 dibagi 64. Jadi tinggi maksimal balon udara adalah 105. Kalau ditanyakan pada detik keberapa, berarti dicari X-nya dengan menggunakan rumus sumbu simetri ya. Kalau ditanyakan detik keberapa dia mencapai tinggi maksimal, berarti gunakan rumus sumbu simetri, yaitu X sama dengan min B per 2A. Min B per 2A. Itu kalau ditanyakan, tapi di sini tidak ditanyakan. Bisa dipahami? Karena di sini yang ditanyakan nilai maksimal saja, ya sudah rumus maksimalnya saja kita gunakan. Contoh yang keempat adalah seorang tukang kebun ingin memagari kebun yang ia miliki. Dia hanya bisa memagari kebun dengan keliling 100 meter, karena pagar yang dia punya adalah sepanjang 100 meter. Jika pagar yang diinginkan berbentuk persegi panjang, berapa luas maksimal kebun yang bisa dipagari? Nah, kita lihat dulu kebun, ukurannya persegi panjang, berarti keliling kebun 100 meter yang akan dipagari. Berapa luas maksimal kebun yang bisa dipagari? Nah, di sini sketsa kebunnya panjang, lebar, ya, maka kelilingnya adalah 2 kali P tambah L. Ya, kelilingnya 100, dibagi 2, maka 50 sama dengan P ditambah L. Nah, ini jadi L-nya sama dengan 50 dikurang P. Kemudian luasnya, luas kebun berarti panjang kali lebar, P dikali 50 min P, berarti dikalikan 50P dikurang P kuadrat. P dikali 50, 50P, P dikali min P kuadrat. Nah, dari sini kita dapat nilai A-nya adalah min 1, P kuadrat ini koefisiennya berarti min 1, P-nya ini koefisiennya berarti 50, dan C-nya 0. Kebetulan yang ditanyakan adalah luas maksimumnya, berarti luas maksimum saja yang kita cari, yaitu luas maksimum sama dengan D per min 4A ya. Maka kita hitung angkanya, kita peroleh yaitu 625. Jadi luas kebun maksimal yang bisa dipagari adalah 625 meter persegi ya. 625 meter persegi itu luasnya. Karena di sini yang ditanyakan luas maksimumnya. Tapi kalau ditanyakan berapa panjang kebunnya, panjang dan lebarnya, ya kita cari dari sini menggunakan rumus sumbu simetrinya, yaitu P sama dengan min B per 2A. Itu ya. Nanti dapat panjangnya 25, lebarnya juga 25. Bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Contoh soal yang kelima, sebuah segitiga siku-siku, jumlah kedua sisi siku-sikunya 50 cm. Tentukan ukuran segitiga siku-siku agar luasnya maksimal. Nah, kita sketsa dulu segitiga siku-siku seperti ini. Di sini adalah sudah tinggi. Misalnya sisi siku-siku yang pertama adalah tinggi T ya, ini ya. Sisi siku-siku yang kedua adalah A. Nah, sisi miringnya tidak dibicarakan di sini ya. Maka rumus luasnya atau jumlah kedua sisinya yaitu 50, berarti T ditambah A 50, maka A-nya sama dengan 50 dikurang T. Sedangkan luasnya, luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. A dikali T, A-nya 50 dikurang T dikalikan ya. Jadi setengah T, setengah dikali 50, 25T,
setengah dikali min T kuadrat. Sehingga luas segitiganya adalah 25T dikurang setengah T kuadrat. Nah, di sini A-nya min setengah, B-nya 25, C-nya 0. Karena yang ditanyakan tentukan ukuran. Nah, berarti ukurannya. Berarti kita cari tingginya berapa supaya luasnya maksimum. Supaya luasnya maksimum, cari tingginya dengan menggunakan rumus sumbu simetri. Ya. Agar luas maksimum, maka nilai T adalah min B per 2A, yaitu menggunakan rumus sumbu simetri. Kita cari, kita hitung min 25, 2 dikali min setengah itu min 1, min 25 dibagi min 1 yaitu 25. Tingginya 25, maka sisi siku-sikunya yaitu T-nya sama dengan 25. Sisi siku-siku yang kedua A yaitu 50 dikurang T atau 50 dikurang 25 yaitu 25 juga. Jadi sisi siku-siku yang pertama 25 dan sisi siku-siku yang kedua juga 25 juga. Itu ya. Nah, di sini luas maksimumnya tidak dicari, tidak ditanyakan. Jika nanti luas maksimumnya ditanyakan, maka gunakan rumus apa? Luas maksimum sama dengan D per min 4A. Itu dari sini mengambilnya ya. Jika luasnya ditanyakan. Bisa dipahami. Contoh yang keenam. Pada gambar di samping persegi PQRS memiliki panjang sisi 8 cm, PT sama dengan X cm, dan SU sama dengan 2X. Ya, di sini PT-nya X, SU-nya 2X. Persegi PQRS ini sisinya 8 cm. Tentukan luas maksimal dari segitiga UTR. Segitiga UTR-nya itu ini yang tengah ya. Nah, kita lihat gambarnya, kita perbaiki. Maka di sini kalau PT-nya X, maka TQ-nya adalah 8 min X. Kalau SU-nya 2X, maka UP-nya adalah 8 dikurang 2X. Yang ditanya adalah luas minimal dari segitiga UTR. Luas ini ya. Berarti luasnya adalah luas segitiga UTR sama dengan luas persegi seluruhnya. Luas persegi seluruhnya dikurang luas USR ini ya, dikurang luas USR ini yang bawah, dikurang lagi luas segitiga TPU yang ini, yang kiri atas, dan luas segitiga TQR. Jadi luas persegi panjang dikurang luas segitiga USR dikurang luas segitiga TPU dikurang luas segitiga TQR. Tapi kalau kita gunakan kurung, berarti segitiganya kita jumlahkan dulu baru kita kurangi ya. Maka luasnya adalah luas persegi PQRS adalah sisi kali sisi, luas segitiga USR setengah kali US kali SR. Setengah kali US kali SR, karena segitiganya seluruhnya ini adalah siku-siku ya. Berarti ini alas, ini tinggi, ini alas, ini tinggi. Tinggal menyesuaikan saja. Luas segitiga TPU setengah kali UP kali PT. Luas segitiga TQR setengah kali TQ dikali QR. Kita masukkan angkanya. Panjang sisinya 8, 8 kali 8. US-nya adalah 2X. SR-nya adalah 8. UP-nya adalah 8 dikurang 2X. PT-nya adalah X. TQ-nya adalah 8 dikurang X. QR-nya adalah 8. Kita hitung. 8 dikali 8, 64, setengah dikali 2, 1, 1 kali 8, 8X, setengah dikali 8, 4, setengah dikali min 2, 1. Jadi 4 dikurang X kali X, masih dikalikan. Ini setengah dikali 8, 4, ya 4, setengah dikali 8, langsung kali ke belakang, 8 dikurang X. Kita kalikan lagi. X dikali 4, 4X, X dikali min X kuadrat, 4 dikali 8, 32, 4 dikali min X 4X. Ini min 4X-nya habis ya. Min 4X-nya ini habis, karena ini positif ya, ini positif, ini negatif ya, berarti habis. Jadi kita abaikan. Kemudian kita sederhanakan lagi, jadi tinggal 8X min X kuadrat plus 32. Kemudian kurungnya kita buka. Ya, kurungnya kita buka. 64 min 8X plus X kuadrat min 32. X kuadratnya kita pindahkan ke depan. X kuadrat.
min 8x, kemudian 64 dikurang 32, jadi plus ya. 64 dikurang 32 plus 32. Inilah fungsi kuadratnya. Fungsi kuadrat dalam X. Maka di sini kita lihat A-nya 1, B-nya min 8, C-nya 32. A-nya di sini lebih besar dari 0. Kalau A-nya lebih besar dari 0, itu kurvanya terbuka ke atas. Ya. Maka yang ditanyakan adalah nilai minimal ya. Minimum atau minimal. A-nya lebih besar dari 0, itu yang ditanyakan adalah nilai minimal. Maka luas segitiga UTR minimalnya adalah D per min 4A. Jadi D-nya kita masukkan angkanya min 8 kuadrat min 4 dikali 1 kali 32 min 4 dikali 1. Maka hasilnya adalah 64 dikurang 128 dibagi min 4. Min 64 dibagi min 4. 16. Jadi luas minimal segitiga UTR adalah 16 cm persegi. Ini luas minimalnya. Bisa dipahami, mudah-mudahan ya diperhatikan baik-baik supaya apa yang bisa dipelajari bisa dipahami. Memang caranya agak panjang, tapi kalau dengan memahami mungkin itu lebih mudah. Jadi pahami dulu baru bisa dikerjakan. Baik, itu yang kita pelajari kali ini dengan 6 contoh soal aplikasi fungsi kuadrat. Mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan soal. Ini ada soal latihan. Yang pertama kita coba dulu. Suatu persegi panjang kelilingnya 60, tentukan ukuran persegi panjang agar luasnya maksimal. Jadi yang ditanyakan panjang dan lebarnya saja ya. Luasnya tidak ditanyakan. Ya, ikuti nanti menggunakan rumus luas sumbu simetri ini. Jadi tentukan dulu rumus fungsi kuadratnya, kemudian menggunakan rumus sumbu simetri kita dapat panjang dan lebarnya. Yang kedua, sebuah segitiga siku-siku jumlah kuadrat sisi siku-sikunya 30. Jumlah kedua sisi siku-sikunya 30. Tentukan ukuran segitiga siku-siku agar mempunyai luas maksimal. Nah, ini juga tadi sudah ada contohnya, tinggal diikuti saja. Nomor 3, seorang siswa memotong selembar kain. Kain hasil potongannya berbentuk persegi panjang dengan keliling 80 meter. Apabila siswa tersebut berharap mendapatkan kain hasil potongan yang maksimum, tentukan panjang dan lebarnya. Ini juga tadi sudah ada, tapi dalam bentuk kebun yang dipagari ya. Sama saja, cuma beda ceritanya. Nomor 4, sebuah peluru ditembakkan ke atas, tinggi peluru H. Ini juga sudah dibahas. Yang ditanyakan, tentukan tinggi maksimum, ya tinggi maksimumnya ditanyakan, dan waktu yang diperlukan agar mencapai tinggi maksimum. Jadi tinggi maksimumnya dengan menggunakan rumus D per min 4A, waktu yang diperlukan dengan menggunakan T sama dengan min B per 2A. Gitu ya. Kemudian nomor 5, balon udara jatuh dari ketinggian 128 kaki. Ini balonnya jatuh, diberikan rumus fungsi HT sama dengan min 32T kuadrat plus 128. Dengan H adalah tinggi balon setelah T detik. Kapan balon itu mencapai tanah? Kapan balon itu mencapai tanah berarti dicari menggunakan rumus sumbu simetri, yaitu waktunya. T sama dengan min B per 2A. T sama dengan min B per 2A. Itu ya. Jadi nanti dapat T-nya itulah waktu balon itu mencapai ke tanah. Jadi sampai di tanah, maksudnya dalam berapa detik balon itu sampai ke tanah. Jadi dicari T-nya dengan menggunakan rumus sumbu simetri. Maaf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini bisa dipahami dengan baik dan bisa betul-betul dipahami. Kalau memang belum mengerti, dicoba diamati kembali videonya supaya bisa dipahami dengan baik. Memang kelihatan agak panjang, cuma kalau kamu memahami nanti bisa dipersingkat. Karena ini untuk agar supaya kamu bisa memahami dengan baik. Demikian apa yang kita pelajari kali ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan kita. Amin.
Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.